Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kebanyakan dari kita itu terlalu memikirkan mengenai apa yang orang bakal pikirkan mengenai kita. Dimana ketika kita ingin memulai sebuah sesuatu atau ingin melakukan hal-hal baru, entah itu kayak memposting atau membuat sebuah konten atau membuat sebuah project, kita itu selalu memikirkan apa yang orang lain bakal pikirkan, yang membuat kita menjadi takut untuk melakukannya. Entahlah itu takut kelihatan gagal, takut terlihat yang nggak pintar dan sebagainya. Yang dimana karena kita tidak melakukannya, itu membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa. Padahal sebenarnya bukannya kita tidak bisa, kita hanya terlalu banyak memikirkan mengenai opini dari orang lain. Jadi di video ini tuh saya ingin membagikan insight mengenai sebuah seni yang dimana itu bisa membuat hidup kita itu menjadi lebih mudah. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi bagaimana kita bisa bersikap bodoh amat terhadap sesuatu sehingga membuat kita itu menjadi lebih banyak melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Tapi ini lebih melihat ke hal sisi positifnya, bukan bagaimana kita menjadi cuek, bukan bagaimana kita menjadi dingin, atau bagaimana kita tidak peduli terhadap semuanya. Jadi bagaimana kita bisa tetap peduli, akan tetapi kita memilih pedulinya kita itu, peduli yang benar-benar penting. Jadi bukan bagaimana kita tidak peduli, akan tetapi bagaimana kita bisa memilih hal yang benar-benar perlu kita pedulikan. Jadi kita bisa membagi apa yang benar kita perlu pedulikan dan apa hal yang bisa kita lepaskan atau kita tidak pedulikan. Jadi di sini mungkin saya ingin kita juga kembali mengingat gimana terkadang ketika kita ingin melakukan sebuah sesuatu, entah itu membuat sebuah project baru atau mungkin membuat konten, akan tetapi kita itu takut dilihat sama orang lain. Yang selalu di pikiran kita itu muncul selalu itu mengenai orang lain, apalah yang dipikirkan orang lain, apa yang orang lain bakal bilang, nanti kalau gagal bagaimana, kalau kelihatan bodoh seperti apa dan sebagainya. Yang dimana ketika kita melakukannya itu menjadi sebuah beban di pikirannya kita. Entah itu kita terkadang juga kita tidak melakukan atau kita melakukannya itu menjadi setengah-setengah karena kita selalu mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan, sehingga membuat kita itu menjadi lelah. Bukan lelah karena kita melakukannya, tapi karena kita lelah dengan opini dan pemikiran dari orang lain, sehingga itu membuat kita menjadi tidak nyaman untuk melakukannya. Hal tersebut itu sangat mengganggu yang dimana akhirnya membuat kita itu menjadi beban ketika melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang ingin kita coba. Jadi untuk pertama, seni bersikap bodoh amat itu kita perlu pahami terlebih dahulu. Jadi seni untuk bersikap bodoh amat itu bukan bagaimana kita benar tidak peduli sama sekali, bukan bagaimana kita tidak punya empati dan sebagainya. Kita juga manusia yang dimana kita pasti memedulikan sesuatu, entah itu orang lah dan sebagainya. Jadi seni bersikap bodoh amat itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah batas di dalam kehidupan kita. Kita perlu tetap untuk sopan, kita tetap perlu untuk punya hati, kita tetap perlu untuk peduli. Tapi bagaimana kita membuat orang atau sesuatu itu tidak mengatur arah hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa bodoh amat akan sesuatu, akan tetapi kita mempedulikan hal yang benar-benar penting untuk diri kita sendiri. Jadi mengambil juga pembelajaran dari bukunya si Mark Manson, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi beberapa insight yang saya bagikan di sini itu berasal dari buku ini, di mana dia mengatakan bahwa kamu itu tidak perlu menjadi orang yang tidak peduli sama sekali, akan tapi bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bilang itu selektif. Yang dimana juga dia mengatakan bahwa kunci untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan atau bagus itu adalah bagaimana kita itu bukan berhenti peduli, akan tapi bagaimana kita pedulinya itu terhadap hal yang benar-benar penting. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak bisa peduli terhadap semua hal, entah itu masalahnya orang atau mungkin permasalahan di luar sana, karena masalahnya diri kita sendiri saja itu belum selesai. Jadi kita perlu peduli terhadap hal yang benar-benar penting untuk diri kita sendiri itu, sehingga kita bisa menyelesaikannya, dan hal itulah yang akan membuat hidup kita itu menjadi lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Tapi kenapa sih sebenarnya terkadang kita itu terlalu memikirkan mengenai opini orang lain, terlalu takut dengan pemikiran orang lain? Sebenarnya ini terjadi tuh karena kita terlalu memasang standar yang di luar kontrolnya kita. Karena kalau kita melihat hal-hal yang bisa kita kontrol itu hanya ada 3 hal. Pertama, pikiran kita, tindakan kita, dan ucapan kita. Hal di luar itu sudah di luar kontrol kita, entah itu apa yang orang lain akan bilang, atau apa tindakan orang lain, atau pemikiran orang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu, tentu saja ada orang yang suka, tapi ada juga di sisi lain orang yang tidak suka. Entah itu kamu berbagi baik lah, melakukan hal baik yang menurutmu baik, tapi ada saja orang di luar sana itu yang akan melihatnya itu menjadi sesuatu yang tidak baik, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kita tidak perlu peduli, yang kita perlu pedulikan adalah yang 3 hal tersebut tadi:
pikiran kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Mungkin hal-hal yang di luar kontrol kita coba filter dan melihat apakah ini berguna untuk kita atau tidak. Maka dari itu sangat penting untuk kita bisa fokus terhadap hal-hal yang bisa untuk kita kontrol. Dan kalau misalnya memang ada sebuah masukan atau komen atau kritikan, kita lihat apakah kritikan ini bisa kita pakai atau malah ini membuat kita menjadi jatuh. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak penting, karena kalau kita terlalu menahan, hal tersebut itu akan membuat kepala kita itu menjadi penuh dan membuat kita menjadi susah untuk fokus, susah untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya melupakan hal-hal yang penting untuk kita. Jadi ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan kalau misalnya mungkin kalian terlalu memikirkan, overthinking, atau mendapatkan opini dari orang lain. Jadi untuk langkah pertama itu adalah bertanya, apakah ini benar-benar penting untuk saya atau tidak. Contohnya, kalau saya kayak membuat konten seperti ini, kalau saya mendapatkan sebuah opini yang jelek, contohnya, oh videonya kurang bagus dan sebagainya, saya akan melihat dulu apanya yang kurang bagus, dan apakah ini orang ini menonton itu benar-benar juga memberikan komen itu dengan sepenuh hati, dengan tulus. Kalau dia hanya ingin menjatuhkan, ya kita lepaskan saja. Akan tetapi kalau dia memberikan sebuah kritikan yang membangun, itu akan kita pelajari dan kita memperbaiki diri juga. Dan yang langkah kedua adalah melihat apakah ini hal di luar kontrol kita, melihat apakah ini memang kita bisa ubah atau perbaiki atau memang tidak bisa. Contohnya kalau ada akhirnya yang tidak menyukai video ini, itu kan sudah di luar kontrol saya. Jadi bagaimana saya menyampaikan apa yang di video itu ya yang saya pelajari, dan saya juga berharapnya ya apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat untuk yang menonton. Kan tetapi kalau misalnya ada yang bilang oh video ini sangat jelek atau tidak berguna sama sekali, itu sudah di luar kontrol saya, gimana itu sudah tidak bisa saya atur, karena itu kan pemikirannya dia atau opininya dia, dan itu tidak masalah. Jadi bagaimana kita benar fokus kepada hal-hal yang kita kontrol saja, entah itu bagaimana saya cara menyampaikannya atau membagi informasinya, itu saya baginya seperti apa, itu kan masih di kontrol saya. Jadi hal-hal yang di luar kontrol itu ya kita biarkan saja. Dan yang langkah ketiga juga ini cukup berhubungan dengan langkah pertama yang bagaimana dibilangnya ini penting atau tidak. Nah kalau langkah ketiga ini melihat apakah opini atau pesan yang diberikan orang lain ini jelas atau tidak. Jadi maksudnya jelas itu seperti apa? Apakah dia memberikan kritikan tetapi juga memberikan saran perbaikan, contohnya kayak dibilangnya, oh ternyata lighting dari video ini tuh jelek, bagusnya ini kalau bla 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 dan sebagainya. Itu kan membangun juga, dan kita harus menerima juga seperti itu, karena hal-hal tersebut itu akan membuat kita juga menjadi semakin lebih baik. Kita tidak bisa semena-mena tidak peduli juga dengan kritikan, karena bisa saja sebuah kritikan dari orang lain itu membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang selektif tadi seperti kata si Mark Manson, di mana kita mempedulikan hal-hal yang penting dan melihat apakah hal ini bisa membangun diri kita itu atau tidak. Jadi sebenarnya bagaimana akhirnya kita itu bisa dibilang itu memfilter omongan orang, dari entah itu dari omongan teman lah, omongan juga keluarga, omongan atasan, omongan orang lain, ataupun mungkin ketika menonton YouTube ataupun ketika membaca buku juga. Semua informasi yang ke otak kita itu perlu untuk kita filter, dan kita perlu lihat apakah ini benar atau tidak, apakah perlu kita pedulikan atau tidak perlu kita untuk pedulikan. Karena setiap opini yang masuk ke dalam pikiran itu kita perlu untuk bagi. Di sini saya mempelajari itu ada 3 kita bagi. Yang pertama itu mengenai kritik. Apakah kritik ini itu membangun, memberikan saran dan sebagainya? Ya tentu saja ini kita perlu untuk mengambilnya, dan kita akhirnya mengoreksi dan merefleksikan ke diri kita sendiri. Yang kedua itu ada namanya referensi. Setiap orang itu memiliki opini dan referensi mereka sendiri. Contohnya, ketika melihat sebuah gambar, ada saja yang bisa lihatnya itu bagus, bilangnya bagus, tapi ada juga orang yang akan bilangnya itu jelek, dan ada orang juga yang bilangnya biasa saja. Jadi kita perlu tahu apakah dia ini hanya bilang itu karena seleranya saja dan sebagainya. Ya jadi kita perlu untuk dengarkan saja, dan kita tidak perlu untuk ikuti. Jadi bagaimana kita cukup dengarkan dan melihat apakah ini untuk cocok, apakah ini cocok untuk diri kita sendiri atau tidak. Kalau misalnya tidak cocok ya sudah, kita dengarkan saja dan kita tidak perlu untuk ikuti. Dan yang ketiga itu akhirnya bagaimana opini tersebut itu sifatnya hanya menyerang, bagaimana dia hanya berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menjelekkan, tidak membangun sama sekali. Yaitu kita perlu buang saja jauh-jauh, lepaskan, dan tidak perlu untuk kita pusingkan lagi. Jadi seni bersikap bodoh amat itu memang terbagi menjadi 2. Ada yang bodoh amat itu memang sehat, dan ada juga yang dibilang bodoh amat itu secara toksik.
Gimana kalau sehat itu ya bagaimana akhirnya kita bisa bertanggung jawab, kalau salah ya kita perbaiki, kalau ada kritik yang memang membangun dan benar ya kita terima. Akan tetapi kita tidak perlu untuk disetujui semua orang. Sedangkan kalau misalnya sini bersikap bodoh amat yang dibilangnya toksik itu, bagaimana orang itu menjadi anti kritik, tidak mau mendengar kritik sama sekali, tidak mau memperbaiki diri sama sekali. Pokoknya mereka berpikir bahwa ya mereka yang paling benar dan sebagainya. Yang bilangnya bodoh amat itu sebagai sebuah topeng saja, bahwa dia itunya orang bodoh amat, tetapi lebih bagaimana orang ini terlihat itu seperti terlihat orang egois ataupun sombong, yang dimana melihat semua orang atau opini semua orang itu rendah dibandingkan dia. Jadi inti dari video ini adalah bagaimana sendiri bersikap bodoh amat itu bukan kita menjadi orang yang dingin, tapi kita bisa membuat pikiran kita itu menjadi lebih jernih dan jelas, peduli kepada hal-hal yang benar-benar penting, dan menyimpan energi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Karena kalau kita terlalu banyak peduli terhadap semua hal, akhirnya energi kita itu terbuang ke semua hal tersebut, membuat hal-hal yang benar-benar penting bagi kita itu menjadi tersingkirkan. Karena melihat hidup ini yang semakin, dunia ini yang semakin banyak informasi yang dimana kita bisa mempelajari masalah orang lain juga, akhirnya membuat kita menjadi terlalu peduli juga dengan orang lain, dan membuat kita terlalu peduli dengan opini orang lain. Maka dari itu kita perlu untuk belajar untuk selektif dan memfilter semua opini ataupun informasi yang masuk pada kita, sehingga kita bisa benar-benar peduli terhadap hal yang penting untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa benar fokusnya itu kepada diri kita, dan fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita, yang kita sayang, yang kita pedulikan, yang kita ingin kejar, yang benar bermakna di hidup kita, bukan hal-hal di luar kontrol kita ataupun hal-hal yang tidak membangun dan sebagainya yang kita tidak begitu pedulikan. Jadi di sini saya ingat kembali juga menggunakan quotes dari Mark Manson, yang dimana dia mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan kehidupan yang bagus dan tenang juga itu adalah bagaimana kita bisa pedulinya itu lebih sedikit, tapi pedulinya terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Jadi bukan bagaimana kita peduli terhadap banyak hal, kita peduli terhadap hal-hal yang lebih sedikit, kita selektif terhadap hal yang kita pedulikan, dan yang kita pilih itu adalah hal-hal yang benar penting di dalam hidup kita. Sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat. See you in the next one, bye.